Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas pada hadis yang pertama tentang persoalan niat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah ta'ala, kita akan membahas tentang persoalan hadis yang kedua dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qal sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qal fa akhbirni anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qal sadaqta. Qal fa akhbirni anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qal fa akhbirni anis sa'ati. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaq falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis yang panjang, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril radhiyallahu anhu. Hadis Jibril. Jadi dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Kemarin kita jelaskan tentang siapa Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kemuliaan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini hadis juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis ini juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia berkata, ya, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari,
idh tala'a alaina rajulun syadidul bayadith thiyab. Maka muncul kepada kami seorang lelaki, ya, seorang lelaki dengan baju yang putih, sangat putih. Syadidus sawadi sya'ar, dengan rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak bagi dia bahwa dia dari perjalanan jauh. Karena biasa seseorang yang dari perjalanan jauh akan nampak bagi dia bahwa dia dari perjalanan jauh, ya. Apalagi zaman dulu, ya. Orang kalau dalam perjalanan jauh mungkin melewati jalan atau masafah jarak yang begitu jauh sehingga nampak bagi seseorang bahwa dia dalam keadaan safar yang jauh dengan pakaian yang mungkin ada debunya dan lain-lain. Nah, seseorang ini yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak nampak bagi dia apa atharus safar, tidak nampak bagi dia safar, bahwa dia dalam perjalanan dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuha minna ahad, wala ya'rifuhu minna ahad. Dan walaupun seperti itu, tidak ada satupun di antara para sahabat yang mengenal orang tersebut. Artinya, tidak nampak bagi dia bahwa dia ini merupakan penduduk kota Madinah. Ya, penduduk kota Madinah. Walaupun dia tidak nampak bagi dia bahwa dia dari perjalanan jauh, tapi orang yang berada di sekitar Rasulullah, para sahabat waktu itu, yang berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengenal, ya, siapa orang ini. Dan hatta jalasa ilan Nabi alaihi salatu wassalam, sampai dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, ay rukbatain Nabi. Ya, di sini yang dimaksud Nabi, dia menyandarkan, ya, kedua lututnya di lututnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Rasulullah, kabarkan tentang Islam. Nah, di sini ada hal yang paling diajarkan dalam keadaan hal ini, yaitu Sayyiduna Jibril ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan putih bersih bajunya, ya, dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih. Ini sebagai petunjuk bagi kita, kalau kita ingin datang ke majelis ilmu, hendaklah dianjurkan untuk, ya, pergi ke majelis ilmu, pergi ketemu para ulama, ketemu orang-orang penting, ya, para ulama, orang-orang yang berpengaruh. Hendaklah kita memperbaiki keadaan kita, ya, pakaian. Jadi pakaian yang bersih tentunya yang dipakai dan lain-lain. Nah, di sini laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Jibril ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jibril ini kadang datang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk yang asli dari beliau. Ya. Jibril kadang datang kepada Rasulullah, pernah datang sekali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk asli beliau, yaitu mempunyai sayap sebanyak 600 sayap. Jadi Jibril
bentuk aslinya itu beliau mempunyai sayap sebanyak 600 sayap. Nah, dalam hal ini Sayyiduna Jibril muncul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk seorang lelaki. Ya. Jadi malaika ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tercipta daripada cahaya, makhlukun nuraniyah. Mereka bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ya, mereka bukan laki-laki ataupun perempuan. Ya, tidak beranak, tidak makan dan minum, tidak buang air dan lain-lain. Ya. Malaika kadang mereka walaupun adalah makhluk latif, makhluk yang tidak bisa disentuh oleh tangan, ya. Kadang mereka datang kepada manusia dengan berbentuk, terkadang berbentuk burung atau berbentuk manusia yang mana manusia ini dengan bentuk manusia yang tampan, misalnya laki-laki yang tampan. Tapi kalau mereka datang dengan bentuk laki-laki yang tampan, mereka tanpa alat dzukuriyah, tanpa alat kelamin. Ya. Kalau mereka datang dengan bentuk laki-laki, mereka datang tanpa alat kelamin, Dan tidak pernah malaika itu berbentuk dengan bentuk perempuan sama sekali. Jadi bisa saja dia datang dengan bentuk laki-laki tampan, seperti yang nampak dengan seorang sahabat yang bernama Al-Irbad ibn Sariyah. Ya, seorang sahabat namanya Al-Irbad ibnu Sariyah. Ketika beliau sudah tua, beliau merasa bahwa fisiknya mulai melemah dan dia takut fitnah terhadap dirinya, dia takut dengan fisiknya seperti itu dia tidak akan melaksanakan perintah Allah seperti seharusnya. Ya. Dia takut dia tidak akan melaksanakan perintah Allah seperti seharusnya. Dia takut tidak akan melaksanakan hal-hal yang wajib seharusnya. Maka akhirnya apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innahu da'ufa jismi wa raqqa admi fa'abbitni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, katanya, sesungguhnya tubuhku sudah mulai melemah dan tulangku mulai rapuh. Ya, maka cabutlah nyawaku, katanya, dalam keadaan tidak fitnah, atau selamat daripada fitnah. Akhirnya apa? Jadi dia berharap untuk meninggal sudah ini, karena sudah tua. Dia berharap, dia takut, dia tidak akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah seperti selayaknya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, berharap kematian dalam keadaan baik. Akhirnya apa? Muncul bagi dia laki-laki. Ya, muncul bagi dia siapa? Laki-laki yang tampan, yang memakai baju atau gamis berwarna hijau. Jadi laki-laki yang tampan ini muncul kepadanya, ya, dalam keadaan memakai pakaian yang berwarna hijau tersebut. Kemudian mengatakan kepadanya, la taqul hada, jangan kau katakan itu. Ya, jangan kau katakan seperti itu. Maka Al-Irbad ibn Sariyah bertanya kepadanya, terus apa yang saya katakan?
Nah, maka dia mengajarkan, katakanlah doa ini, Allahumma hassinil amal wa ballighil ajal. Allahumma hassinil amal wa ballighil ajal. Ya Allah, perbaikilah amalku, hassinil amal bersamaan ajal yang semakin dekat. Artinya ketika saya mencapai ajalku yaitu saya dalam keadaan baik. Kemudian bertanyalah Irbad ibn Sariyah kepada laki-laki tersebut. Dia menyangka ini laki-laki dari manusia. Maka bertanya, siapa engkau? Akhirnya laki-laki tersebut menjawab, ana rata'il. Ana rata'il ladhi yasullul huzna atau hazna min qulubil mu'minin. Saya ini malaikat, namanya malaikat rata'il. Tugasnya saya mencabut kesedihan dari hati-hati orang beriman. Tugasnya dia. Jadi ini malaikat muncul di depan sahabat dengan bentuk lelaki yang tampan. Nah, ini terjadi di Masjid Umayyah, ya, Bani Umayyah di Damaskus. Jadi malaikat ini mereka makhluk latif, makhluk yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Jadi malaikat ini makhluk latif yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Mereka tidak bisa disentuh. Tapi mereka punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, dan selebihnya. Ada sampai 600 sayap, ya, 600 sayap. Kemudian malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Adapun jin, kalau jin itu makhluk halus juga, makhluk yang tidak bisa disentuh oleh tangan, yang latif, termasuk jisim latif yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Dan dia juga bisa berubah-berubah bentuk. Bahwa kadang jadi manusia, kadang jadi ular, ya, kadang jadi burung, kadang jadi kucing atau anjing. Yang kafir dari jin itu paling senang bentuk anjing hitam. Jadi kalau yang kafir di antara mereka paling suka kalau bentuknya anjing hitam. Nah, bahkan bisa para jin itu berbentuk dengan salah satu bentuk daripada waliullah, seperti itu, ya. Jadi kita kembali kepada hadis. Hadis ini menceritakan bahwa Sayyiduna Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang, katanya apa? Akhbirni anil Islam. Nah, kabarkanlah tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu, ya, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah ketika engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Ini Islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini juga sebagai petunjuk bahwa seseorang kalau misalnya ingin masuk ke dalam agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat.
wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian melakukan haji. Qal sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu thumma yusaddiquh. Maka sahabat ini aneh, mereka merasa aneh. Kenapa? Karena ini orang, dia bertanya seperti dia tidak mengetahui. Tapi ketika dijawab pertanyaan tersebut, dia mengatakan engkau benar, seakan-akan dia mengetahui. Jadi kemudian bertanya lagi tentang iman. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, antuk binabillah. Iman itu ketika engkau beriman kepada Allah. Ketika engkau beriman kepada Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah itu ada dengan tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Allah yang menciptakan manusia, Allah tidak serupa dengan manusia. Allah yang menciptakan cahaya, Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah yang menciptakan jin, ruh, dan malaikah, Allah tidak serupa dengan jin, ruh, dan malaikah. Allah yang menciptakan tempat, arah, dan waktu, Allah maha suci daripada tempat, arah, dan waktu. Jadi di antara ini merupakan keimanan, yaitu engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah. Tadi sudah kita jelaskan siapa malaikat Allah. Ya, mereka adalah makhluk Allah, makhluk yang tercipta dari cahaya. Mereka bukan laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka ditugaskan bagi mereka. Kemudian mereka ini tidak memilih kecuali ketaatan. Mereka bukan manusia, bukan perempuan dan laki-laki. Kalaupun misalnya mereka datang dengan bentuk laki-laki, yaitu tanpa alat kelamin. Jadi wajib beriman tentang malaikat-malaikat Allah, tentang adanya mereka. Mereka ini ada yang diwakilkan untuk hujan, ada yang diwakilkan untuk gunung, ada yang diwakilkan untuk mencatat amal baik, ada yang diwakilkan untuk mencatat amal buruk. Ini semua langitnya kita ini, langit dari langit pertama sampai langit ke-7, masyhunun bil malaikah. Ya, dipenuhi oleh malaikat. Sehingga jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Jumlah malaikat lebih banyak daripada jin. Jumlah malaikat lebih banyak daripada dedaunan, saking banyaknya. Ya. Jadi wajib kita beriman tentang malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian wajib beriman tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah. Kitab-kitab yang diturunkan Allah ada 104 kitab. Kitab-kitab yang diturunkan Allah ada 104 kitab. 50 diturunkan kepada Nabi Shish. Ya, 50 diturunkan kepada Nabi Shish. Kemudian 30 diturunkan kepada Nabi Idris. 30 diturunkan kepada Nabi Idris. Kemudian 10 diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 10 diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian 10 diturunkan kepada Nabi Musa. 10 diturunkan kepada Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat. Kemudian diturunkan Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, kemudian Injil untuk Nabi Isa alaihi salam. Jadi dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah kitab itu ada 104 kitab. Apa maksudnya kitab ini? Yaitu
ungkapan dari firman Allah yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi Al-Quran yang kita baca ini kadang ada Al-Quran, kadang wahyu-wahyu Allah ada yang dalam bentuk bahasa selain bahasa Arab, ada dalam bahasa Ibrani, Suryani, dan lain-lain. Sekali lagi Al-Quran ini merupakan ungkapan dari sifat Allah Al-Kalam, yang mana sifat kalam Allah laisa kamitslihi syai', sifat kalam Allah yang tidak serupa dengan sesuatu apapun, sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, huruf, dan bahasa. Ya, sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, huruf, dan bahasa. Sifat kalam Allah, Allah sudah disifati dengan sifat kalam sebelum menciptakan suara, huruf, dan bahasa, dan setelah menciptakan suara, huruf, dan bahasa, Allah sudah sempurna dengan sifat-sifatnya. Maka kitab-kitab Allah ini yang berjumlah 104 kitab ini itu menggunakan bahasa. Apa maknanya? Ungkapan dari sifat kalam Allah yang laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian beriman tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik nabi rasul ataupun nabi saja. Apa perbedaannya? Nabi adalah orang yang diwahyukan bagi dia kenabian dan diperintahkan untuk berdakwah, akan tetapi mereka tidak datang dengan syariat yang baru yang menghapus syariat sebelumnya. Mereka diperintahkan untuk mengikuti syariat nabi sebelumnya. Sedangkan nabi rasul adalah mereka yang datang dengan syariat yang baru, sebagiannya menghapus, walaupun sebagian yang menghapus syariat sebelumnya. Itu perbedaan nabi dan rasul. Jumlah nabi yang bukan rasul itu ada 124.000 orang. Jadi jumlah nabi yang bukan rasul itu ada 124.000 orang. Sedangkan jumlah nabi dan rasul adalah 300 lebih, sekitar 313 orang. Ya, 313 orang. Kemudian beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir atau yaumul akhir. Dinamakan yaumul akhir. Kenapa hari akhir? Kenapa? Karena dia merupakan hari terakhir dunia. Dia merupakan hari terakhir dunia. Artinya setelah yaumul akhir tidak ada lagi siang dan malam. Ya, tidak ada lagi siang dan malam. Kita sekarang ada siang ada malam, tapi setelah itu, setelah yaumul kiamah tidak ada lagi siang dan malam. Nah, kemudian beriman dengan qadar khairihi wa syarrih. Wajib beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdirnya Allah. Kebaikan maupun keburukan terjadi dengan takdirnya Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib mengimani bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menentang adanya takdir itu keluar dari agama Islam. Segala sesuatu terjadi dengan takdirnya Allah. Baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk terjadi dengan takdirnya Allah. Tapi bedanya apa? Sesuatu yang tak baik terjadi dengan takdir Allah, dengan ridha Allah, dengan perintah Allah. Tapi sesuatu yang buruk terjadi dengan takdir Allah, tapi tidak dengan ridha dan perintahnya. Ya, insyaallah qala sadaqta. Maka orang tersebut yaitu Jibril mengatakan sadaqta. Ya, engkau benar. Sampai di sini nanti insyaallah penjelasan kita. Ini hadis kita bagi dua. Insyaallah penjelasan berikutnya di
pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ustadz, boleh diulang pembagian kitab yang 4 tadi? Oke. 104 kitab. 50 diturunkan kepada Nabi Syed, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa selain Taurat. Kemudian sudah 100 kan. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Daud kepada Nabi Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah para nabi tanpa yang bukan rasul itu ada 124.000 orang. Ya. 124.000 orang jumlah nabi yang bukan rasul. Sedangkan nabi yang rasul itu adalah 313 orang. Ahlan wa sahlan bikum para santri Ma'had As'adiyah Sengkang. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan lagi? Tafadhol. Sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup, apakah ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup majelisnya kita dengan tahlil, kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.